Bab 731. Apakah Anda kenal seseorang dari Mitsui Group? Hah, dia benar-benar mengirim angpau. Perkataan Long Shuai menyebabkan popularitas siaran langsungnya perlahan meningkat. Orang-orang yang awalnya pergi ke siaran langsung Lin Yi kembali lagi kepadanya. Tidak ada alasan untuk tidak menerima angpau. Mereka yang menonton siaran langsungku tahu bahwa aku, Long Shuai, bukanlah orang yang kekurangan uang. Aku menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk mentraktir orang lain makan. Apa kau pikir aku takut memberimu 2 juta yuan sebagai imbalan? Apa gunanya bilang semua ini? Posting saja. Kalau cuma bohongin kami akan blokir kamu sepenuhnya dan gak akan pernah nonton siaran langsungmu lagi. Saudara-saudara, jangan terlalu kesal. Masih ada 3 menit lagi. 3 menit lagi, aku akan mengirimkan angpau 2 juta yuan ini. Dengan mengatakan itu, Long Shuai tersenyum dan berkata ke kamera. Semuanya, tenanglah. Aku akan bicara dengan pria bertopeng itu dan melihat bagaimana perasaannya. Aku juga akan mewawancarainya. Setelah mengatakan itu, Long Shuai mengirimkan aplikasi pesan pribadi, dan Zhang Xiaoyu langsung menjawabnya. Ada apa dengan pesan itu? Kamu belum mengirim angpau 2 juta yuan itu, kan? Aku di sini untuk memberitahumu tentang ini, kata Long Shuai. Angpau 2 juta yuan saya sudah siap. Sesuai aturan, Anda akan membagikan 4 juta yuan selanjutnya. Saya ingin tahu apakah Anda siap. Oh, lumayan. Lin Yi tersenyum. Kamu benar-benar mengumpulkan 2 juta. Kau pikir 2 juta itu banyak? Apa kau pikir aku tidak mampu, makanya kau memberi 1 juta dulu? Long Shuai terkekeh dan mengangkat bahu. Tapi kamu salah. Aku tidak berani bilang aku kaya, tapi aku masih punya beberapa ratus juta. 2 juta yuan tidak ada apa-apanya bagiku. Itu cuma biaya makan. Aku bisa dengan mudah memberikannya. Lin Yi tersenyum pada Long Shuai. Apalagi yang ingin kau katakan? Yang ingin saya katakan adalah, saya akan segera mengirimkan angpau 2 juta yuan. Siapkan 4 juta yuan dan kirimkan kepada hadirin nanti. Karena kamu sudah siap, aku tidak akan menunda-nunda. Dengan itu, Lin Yi menatap Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, kirim 4 juta dulu. Oh, baiklah. Zhang Xiaoyu mengangguk secara naluriah. Pertarungan antar makhluk abadi seperti ini sudah membuatnya tertegun. Zhang Xiaoyu sangat patuh dan mengirimkan angpau berisi 4 juta yuan. Lin Yi tersenyum pada Long Shuai. Saya sudah membagikannya sebelumnya. Sesuai aturan tadi, Anda harus membagikan lebih dari 10 juta yuan. Datang dan temui saya setelah Anda membagikannya. Saya siap untuk sisa 16 juta yuan. Dia melihat angpau mengambang di siaran langsung Lin Yi. Rahang Long Shuai dan Bai Bingyu hampir ternganga ke tanah. Itu benar-benar 4 juta yuan. Broter emas luar biasa. Selain satu kata itu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku kaya raya. Uang muka mobilku sudah sampai. Streamer luar ruangan nomor 1 di internet. Saya tidak akan menerima bantahan apapun. Tidak ada yang perlu dikomentari. Broter emas memang luar biasa. Baiklah, kalau kamu sudah menerima angpau dariku, pergilah ke ruang siaran langsung di sebelah. Dia akan mengirim 10 juta nanti. Lin Yi tersenyum. Terima kasih, saudara topeng. Kami akan kembali setelah menerima angpau. Anda harus menunggu kami. Dengan itu, semua orang di siaran langsung Lin Yi pergi ke siaran langsung Long Shuai. Mari kita mulai. Kami akan mengizinkan Anda mengirim 2 juta dulu, lalu 8 juta. Bukankah kau bilang kau bernilai ratusan juta? Kau bahkan makan malam dengan seorang pangeran Saudi. Angpau 10 juta yuan tidak ada artinya bagimu, kan? Berdiri di depan kamera, ekspresi Long Shuai sangat canggung. Ia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, beberapa detik kemudian, Long Shuai menjadi tenang dan berpura-pura tenang. Saya sungguh minta maaf. Seorang wali kota di sini tahu saya di sini dan bersikeras mentraktir saya makan. Mari kita akhiri siaran langsung hari ini di sini. Kita lanjutkan besok. Setelah mengatakan itu, Long Shuai buru-buru mematikan siaran langsung. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin, seolah-olah ia telah basah kuyup oleh hujan lebat. Sudah berakhir. Gelarmu sebagai streamer outdoor nomor 1 pasti akan direbutnya, kata Bai Bingyu. Aku juga tidak menyangka dia begitu kuat. Dia mengirim 4 juta yuan tanpa sepatah kata pun. Kita jelas tidak mampu menanggung ini. Kita hanya bisa mundur dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak menangani ini dengan benar, karir live streamingmu akan tamat. Aku tidak mampu menghadapinya sekarang. Aku hanya bisa mencari bosnya. Ayo kita kembali dulu dan beritahu bos untuk melihat apakah dia punya cara untuk mengatasinya. Ayo pergi. Long Shuai, Bai Bingyu, dan yang lainnya pergi dengan sedih.
Orang-orang di siaran langsungnya juga bergegas ke sisi Lin Yi. Popularitas siaran langsung mencapai titik tertinggi sepanjang masa, mencapai 7 juta. Namun, ia masih jauh dari 10 juta. Lin Yi memperkirakan bahwa mungkin mustahil baginya untuk menyelesaikan misi hari ini. Kemudian, Lin Yi menyiarkan lebih dari setengah jam sebelum meninggalkan streaming langsung. Dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk ini. Kakak Lin, kamu luar biasa tadi. Kamu benar-benar menghancurkan mereka dan membuat mereka kehilangan kesabaran. Membayangkannya saja sudah membuatku senang, kata Zhang Xiaoyu. Saya berani bertaruh bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan Anda untuk mendapatkan gelar Streamer nomor 1. Awalnya aku tidak mau repot-repot dengannya, tapi dia berinisiatif datang dan menyerahkan kepalanya di atas piring perak. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Mereka semua seperti ini. Mereka akan melakukan apa saja demi siaran langsung, kata Zhang Xiaoyu. Kalau streamer kecil lainnya, mereka pasti sudah dibully sampai mati. Baiklah, kita tidak usah membahas ini lagi. Lin Yi tersenyum. Aku masih ada urusan. Kalau kamu mau ikut, ayo kita pergi bersama. Kalau tidak, kamu bisa jalan-jalan sendiri di kapal. Aku akan meneleponmu kalau sudah selesai. Zhang Xiaoyu terkekeh. Saudara Lin, silakan saja. Saya belum pernah menjelajahi kapal sebelumnya. Saya belum pernah mengunjungi tempat sebagus ini seumur hidup saya. Bagaimana denganmu? Lin Yi menatap Yan Qi. Jika Tuan Lin tidak keberatan, saya bersedia mengikuti Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Melihat Lin Yi dan Yan Qi pergi, Zhang Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Hatinya sakit kangen pacar direktur Yan sesaat. Setelah berpisah, Lin Yi berjalan di depan Bi Songjiang dan yang lainnya. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Ketika mereka sampai di kabin, Lin Yi bertanya. Bagaimana persiapannya di sini? Apakah Anda mengalami kesulitan? Semuanya cukup bagus, kata Bi Songjiang sambil tersenyum. Kita tidak punya misi apapun kali ini. Tugas utama kita adalah promosi. Setelah mengatakan itu, Bi Songjiang menyerahkan rencana publisitas kepada Lin Yi. Presiden Lin, silakan lihat. Jika ada yang kurang memuaskan, kami akan memperbaikinya. Lin Yi membolak-baliknya dan merasa isinya tidak buruk. Kamu lebih profesional daripada aku dalam hal ini. Kamu punya wewenang penuh untuk menanganinya, jadi aku tidak akan meminta terlalu banyak. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Presiden Lin. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda, kata Bi Songjiang, tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Presiden Lin, apakah Anda kenal seseorang dari Mitsui Group? Bab 732 Dua studio besar berkumpul. Grup Mitsui. Lin Yi terkejut. Setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, aku tidak. Itu agak aneh, kata Bi Songjiang. Awalnya, area pameran kami kurang bagus. Seharusnya lebih dekat ke area luar. Namun, tadi malam, Mitsui Financial Group menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka akan memberikan stand ini secara gratis. Gratis? Saya bertanya dengan hati-hati. Gratis? Mereka tidak meminta sepeser pun, kata Bi Songjiang. Dia bilang dia mengagumi perusahaan kami dan berharap ada kemungkinan kerjasama di masa mendatang. Saat dia berbicara, wajah Bi Song dipenuhi dengan kecurigaan saat dia melanjutkan. Tapi setelah saya periksa, bisnis Mitsui Group dan Wang Jiangdok tidak tumpang tindih. Sepertinya tidak ada kemungkinan kerjasama. Lin Yi memutar matanya. Kita di mana sekarang? Berapa harga stand ini? Harga penawarannya sekitar 1,3 juta. Kalau begitu, pelajarilah dan lihat apakah kamu bisa menemukan kesempatan untuk mengembalikan hadiah itu. Berikan saja sekitar 3 juta yuan. Baik, Presiden Lin. Saya akan bersiap sekarang. Bi Songjiang juga seekor rubah tua dan mengerti maksud Lin Yi. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari ini. Lin Yi mengangguk. Kamu yang akan mengurus pamerannya. Kalau ada orang dari Mitsui Financial Group yang menghubungimu lagi, jangan lupa telepon aku. Dimengerti, Presiden Lin. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi berdiri dan pergi bersama Yan Qi. Niat Mitsui Group sangat jelas. Mereka ingin membangun hubungan baik dengannya. Lalu, mereka akan menjeratnya. Namun, kemampuan Mitsui Group memang sedikit mencolok. Dia benar-benar mengetahui bahwa dermaga Wang Jiang adalah miliknya hanya dalam beberapa hari. Seperti yang diharapkan, mereka juga telah menyelidiki secara menyeluruh industri lainnya. Dia sudah bilang dia sangat berharga, tapi dia masih saja memainkan permainan ini. Mereka memperlakukan emas batangannya seperti ransum. Yan Qi berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar percakapan antara Lin Yi dan Bi Songjiang dengan jelas. Jelaslah bahwa pihak lain sedang memberi Lin Yi hadiah. Selain itu,
Sangat halus dan proaktif. Namun, pihak lainnya adalah grup Mitsui yang terkenal, sebuah keluarga yang terkenal secara global. Tidak peduli seberapa kuatnya Lin Yi, dia tidak bisa membuat Mitsui Financial Group berperilaku seperti ini, kan? Mungkinkah ada rahasia lain tentangnya? Ayo pergi. Berhenti berkeliaran di kapal. Lin Yi memanggil Zhang Xiaoyu di kejauhan. Mengerti, Kakak Lin. Mereka bertiga bertemu dan berkendara kembali ke hotel. Direktur Yan, apakah Anda punya rencana lain? Sudah larut. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Yan Qi menyisir rambutnya dan tersenyum. Baiklah, sampai jumpa lagi. Tuan Lin, jangan lupa apa yang baru saja Anda janjikan kepada saya. Aku akan mengingatnya. Setelah mengantar Yan Qi pergi, Lin Yi membawa Zhang Xiaoyu dan bersiap bertemu dengan Qin Han dan yang lainnya. Saudara Lin, mengapa kamu membiarkan Direktur Yan pergi? Tanya Zhang Xiaoyu. Hah, kenapa aku tidak membiarkannya pergi? Kurasa kalau kau mengundangnya, dia bisa ikut bersama kita. Dia punya pacar. Buat apa aku mengajaknya? Bukankah itu lebih menarik? Zhang Xiaoyu, untunglah kamu seorang wanita dan tidak punya uang, kata Lin Yi, jika kamu seorang pria, kamu pasti sudah menghancurkan semua wanita di dunia. Zhang Xiaoyu terkekeh. Aku sudah berpikir untuk menginjak-injak beberapa gadis sekarang, haha. Pulau Yawan, Queen's Bar. Sebuah Mercedes GLS hitam berhenti di depan bar. Begitu Long Shuai membuka pintu mobil, dia mendengar keributan di dalam. Ini sangat menyenangkan, kata Bai Bingyu. Long Shuai tersenyum. Meskipun pameran baru dimulai besok, karnavalnya sudah dimulai malam ini. Bukankah kamu mengajak beberapa model berkencan? Kamu pasti sudah lama menantikannya. Awalnya aku menantikannya, tapi setelah apa yang terjadi, aku tidak berminat memikirkannya lagi. Wajah Bai Bingyu menjadi gelap. Ketika ia memikirkan apa yang baru saja terjadi, raut wajahnya menjadi dingin. Ayo pergi. Bos dan yang lainnya sudah menunggu kita. Ayo masuk dan lihat. Long Shuai mengangguk dan mereka berdua berjalan memasuki bar. Begitu pintu terbuka, Bai Bingyu menutup telinganya. Suara keras itu membuat gendang telinganya sakit. Bar itu sangat besar dan merupakan salah satu bar teratas di seluruh Pulau Yawan. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di sini. Biasanya, kebanyakan orang yang datang ke sini untuk bermain berasal dari utara. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pewaris generasi kedua yang kaya dari Naijing. Kalau ada warga pesisir yang datang bermain ke sini, kemungkinan besar akan diprovokasi dan dipukuli. Mereka berdua menaiki tangga ke lantai 3, tetapi saat melewati ruang pribadi lainnya, mereka mendengar suara-suara dekaden yang datang dari dalam. Seperti yang dikatakan Long Shuai sebelumnya, meskipun pameran belum secara resmi dimulai, peristiwa kacau ini sudah dimulai. Ketika mereka tiba di pintu kamar 303, mereka berdua mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada lebih dari 10 pria dan wanita yang duduk di dalamnya. Dibandingkan dengan suasana kacau di ruang privat lainnya, suasana di kamar 303 masih normal. Kakak Bing, kamu di sini. Begitu Bai Bingyu masuk, dia melihat seorang wanita berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan antusias. Bai Bingyu kenal orang ini. Dia adalah seorang streamer di platform yang sama dengannya, Han Suang. Selain Han Suang, Ma Weiyan, Liu Xiyuan, dan Meng Jin yang semuanya ada di sini. Saat melihat Han Suang, Bai Bingyu mengubah ekspresinya dan dengan gembira memegang lengannya. Aku ingin meneleponmu. Kita akan nongkrong di sini besok. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Begitukah? Kita para suster harus minum banyak nanti. Tentu saja. Aku ingat terakhir kali kita bertemu langsung itu setengah tahun yang lalu. Baiklah, jangan berbasa-basi. Silakan duduk. Orang yang berbicara sedang duduk di ujung sofa. Ia mengenakan celana pendek denim hijau tentara dan gaya rambut bertekstur 30-70. Ada sederet aksesori perak yang tak dikenal di lehernya. Lengan dan betisnya dipenuhi tato. Nama pria itu adalah Wang Ziqian, dan keluarganya menggeluti bisnis pertambangan. Dia juga memiliki beberapa perusahaan di tangannya. Dialah pemilik Glacier Media yang telah mengontrak Long Shuai dan Bai Bingyu. Meskipun penghasilan mereka tidak banyak, mereka memiliki banyak streamer cantik di bawah mereka. Bisa dibilang mereka adalah eksistensi tingkat harem. Bahkan Bai Bingyu adalah teman bermainnya di ranjang. Meskipun Ma Weiyan dan yang lainnya berasal dari studio lain dan merupakan pesaing, mereka berdua telah bermain bersama sejak kecil. Ma Weiyan selalu menjadi antek Wang Ziqian, itulah sebabnya mereka datang bersama kali ini. Bos, ada sesuatu yang terjadi saat siaran langsung kita tadi. Seorang streamer bernama Brotermas mempermalukan saya, dan dampaknya sangat buruk. Saya khawatir Anda harus turun tangan kali ini untuk menyelesaikan masalah ini.
Bab 733 Ayo kita temui orang-orang idiot itu. Wang Ziqian menyalakan sebatang rokok. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Ceritakan detailnya padaku dan biarkan aku mengerti apa yang sedang terjadi. Long Shuai menarik kursi dan duduk. Ia menceritakan seluruh prosesnya. Semakin Wang Ziqian mendengarkan, semakin jelek ekspresinya. Orang itu adalah saudara Topeng, tanya Ma Weiyan dingin. Kamu pernah mendengar tentang pria ini? Dia terlalu terkenal, kata Marvian. Sebelumnya, Dou Yu mengadakan acara Newcomer King. Juara pertama awalnya milik Old Meng, tapi dia merebutnya. Aku tidak menyangka dia akan menghancurkan bisnismu juga. Dari mana orang ini berasal? Dia menghabiskan 5 juta untuk siaran langsung acak. Orang biasa tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Wang Ziqian. Orang ini punya beberapa penggemar berat, dan mereka semua perempuan kaya. Dia mungkin menghasilkan banyak uang dari para perempuan ini, kata Ma Weiyan. Juga, kudengar dia menandatangani kontrak dengan Dou Yu. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di platform itu. Singkatnya, kurasa 5 juta yuan ini bukan uangnya sendiri. Long Shuai mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Kurasa dia seharusnya mendapat dukungan dari studio. Dia ingin menciptakan citra seorang Taipan. Itulah sebabnya dia menghabiskan begitu banyak uang di awal. Semua orang di ruangan itu mengangguk setuju. Mereka semua memiliki intuisi yang sangat kuat. Mustahil bagi orang kaya untuk keluar dan mulai streaming. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bai Bingyu. Apa yang terjadi tadi berdampak sangat buruk pada jumlah penonton saya. Dengan reputasi Long Shuai, masalah ini mungkin akan menjadi tren besok. Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, karir siaran langsungnya akan berakhir. Matua, apa pendapatmu tentang ini? Tanya Wang Ziqian sambil menghisap rokok. Ma Weiyan bersandar di sofa. Ayo kita ajak dia ngobrol. Kita lihat dia dari guild mana dan cari tahu siapa bosnya. Masalah ini akan mudah diselesaikan. Wang Ziqian memutar matanya. Apakah ada di antara kalian yang punya informasi kontaknya? Aku akan menelepon dan bertanya sekarang. Dia punya grup penggemar. Kalian bisa menemukannya di grup itu, kata Liu Xiyuan. Hubungi mereka dulu dan beritahu identitas Anda. Sebaiknya Anda bisa mendapatkan informasi kontak mereka, kata Ma Weiyan. Oke. Liu Xiyuan mengeluarkan ponselnya dan menemukan grup penggemar Lin Yi. Kemudian, ia mengirim pesan kepada Lin Yi dan Zhang Xiaoyu. Suasana di ruang privat itu sangat hening. Semua orang menunggu jawaban dari pihak lain. Bos, orang bernama Zhang Xiaoyu ini membalas saya. Dia mengirimkan nomor teleponnya. Berikan saya nomor teleponnya dan saya akan menghubungi mereka, kata Wang Ziqian. Liu Xiyuan mengangguk dan memberikan nomor Zhang Xiaoyu kepada Wang Ziqian, yang meneleponnya. Tak lama kemudian, panggilan tersambung dan suara Zhang Xiaoyu terdengar. Untuk apa kamu meminta nomor teleponku? Aku tidak tahu. Gadis kecil, perkenalkan diriku dulu. Namaku Wang Ziqian. Kamu juga dari Dou Yu. Kamu pasti tahu tentang Glacier Media, kan? Setelah mengetahui identitas Wang Ziqian, Zhang Xiaoyu jelas tercengang. Kamu kepala studio nomor 1 Dou Yu. Kau tahu banyak. Kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakan napasku, kata Wang Ziqian. Pria bertopeng itu seharusnya ada di sisimu. Biarkan dia mengangkat teleponnya. Silakan. Kakak Linku bisa mendengarmu. Mengapa kamu mencariku? Teriakan Lin Yi mengejutkan semua orang. Perkataan anak ini cukup belak-belakan. Siapa kepala studiomu? Sebutkan namanya. Studio. Studio apa? Maksudku studio streaming langsung. Nggak ada gunanya pura-pura bingung saat ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saat siaran langsungku, hanya ada aku dan Xiaoyu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Kalau tidak ada yang ingin kau katakan, tarik celanamu. Itu sangat tidak sopan. Suasana di ruang pribadi itu membeku. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepada Wang Ziqian seperti ini di industri siaran langsung. Bro, kamu benar-benar tak kenal takut. Wang Ziqian tersenyum dan berkata, aku sekarang di kamar 303 Phoenix Bar. Kalau kamu merasa bisa, kemarilah dan cari aku. Kita ngobrol seru. Baiklah, tunggu aku. Pada saat yang sama, Lin Yi berkata kepada Zhang Xiaoyu. Carikan Phoenix Bar untukku. Kakak Lin, kamu benar-benar pergi. Apa lagi? Nggak ada gunanya minum-minum sama Qin Han dan yang lainnya. Ini kesempatan bagus buat ketemu orang-orang idiot itu. Anggap saja ini cuma iseng. Tapi mereka mungkin sudah mengumpulkan beberapa orang untuk menunggumu, kata Zhang Xiaoyu. Mengapa aku tidak memberitahu saudara Qin dan yang lainnya untuk datang bersama? Tidak ada gunanya meminta mereka datang. Mereka hanya akan berdiri dan menonton.
Kurasa tidak. Kurasa saudara Qin dan saudara Gao bukan pengecut. Itu karena mereka tahu kemampuanku. Mereka pasti tidak akan berani menyerang. Mata Zhang Xiaoyu berbinar. Kau benar. Hari itu di area garnison, ketua kelas itu bukan tandinganmu. Kalau mereka tidak mengirimkan jagoan mereka, mungkin mereka akan kehilangan muka. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiaoyu masih polos. Setelah beberapa saat, Zhang Xiaoyu membuka GPS. Phoenix Bar sekitar 5 km dari kita. Sepertinya cukup dekat. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk memperluas wawasanmu. Kakak Lin, saat kita sampai di Phoenix Bar, maukah kau melindungiku seperti pangeran melindungi putri? Kakak Lin, kenapa kamu membuka jendela mobil? Kurasa kamu ngantuk. Biar aku bantu kamu mendinginkan diri. Hahaha. Beri aku sedikit wajah. Sebenarnya, penampilanku cukup bagus, dan kakiku cukup panjang. Kau tidak bisa menyakiti hatiku seperti ini. Orang dengan kap A tidak pantas bicara seperti ini. Singkirkan fantasimu dan bersikaplah realistis. Inilah realitamu. Tentu saja. 10 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke Phoenix Bar. Saat malam tiba, bar menjadi lebih berisik dari sebelumnya. Lin Yi mengenakan masker dan kacamata hitamnya lalu keluar dari mobil bersama Zhang Xiaoyu. Di pintu masuk bar, Zhang Xiaoyu melihat dua gadis mabuk berat dan hampir mati. Mereka terbaring di samping hamparan bunga seolah-olah sudah mati. Kakak Lin, apakah mereka berdua baik-baik saja? Haruskah kita pergi dan membantu? Kalian tidak bisa mengendalikan hal semacam ini. Ini jalan mereka sendiri. Kita juga tidak bisa ikut campur. Oh baiklah. Zhang Xiaoyu mengikuti Lin Yi dengan gugup ke Phoenix Bar. Suara di dalam memekakkan telinga. Ada pria dan wanita berpesta di mana-mana. Yang paling tidak dapat diterima oleh Zhang Xiaoyu adalah banyak gadis telah menanggalkan pakaian mereka hingga hanya tersisa pakaian dalam. Orang-orang ini benar-benar tidak punya harga diri, kata Zhang Xiaoyu dengan marah. Ini bukan apa-apa. Ada yang lebih gila dari ini. Pameran kapal pesiar Pulau Yawan itu replika pesta Haiti. Yang kalian lihat sekarang bahkan bukan gerimis. Aku merasa masih anak-anak. Aku terlalu polos. Lin Yi menepuk kepala Zhang Xiaoyu dan tersenyum. Orang yang paling berani adalah orang yang bersedia melihat dunia dengan jelas dan hidup dengan optimis. Zhang Xiaoyu menatap Lin Yi dengan ekspresi serius. Kakak Lin, menurutmu apakah aku orang yang berani? Lin Yi mengangguk. Kamu bahkan bisa menerima kenyataan bahwa kamu terlahir dengan kap A, jadi kamu lebih berani daripada orang lain. Bab 734 Mari kita lihat bagaimana dia keluar. Sialan, Kakak Lin, kamu terlalu menyakitkan. Lin Yi tertawa dan menepuk bahu Zhang Xiaoyu. Ayo pergi, orang-orang idiot itu ada di lantai 3. Ayo kita naik dan lihat. Lin Yi dan Zhang Xiaoyu menaiki tangga berdampingan. Pada saat yang sama, semua orang yang lewat menoleh. Mereka mendengar aksen kedua orang ini kedengarannya tidak berasal dari utara. Lagi pula, dari nada bicara mereka tadi, sepertinya mereka datang ke sini bukan untuk mencari gadis. Lebih seperti mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mereka berdua naik ke lantai 3 dan tiba di pintu kamar 303. Zhang Xiaoyu berdiri di belakang Lin Yi dengan gugup. Mengatakannya saja sudah cukup, tapi melakukannya saja sudah cukup. Saat itu, ia agak takut. Suara mendesing. Lin Yi menendang pintu hingga terbuka, mengejutkan Wang Ziqian dan yang lainnya yang sedang minum. Pergerakan mereka membeku di udara saat mereka menatap Lin Yi dengan penuh permusuhan. Bro, kenapa kamu baru datang dan menendang pintu? Kenapa kamu begitu marah? Tanya Wang Ziqian. Biasanya begitulah sikapku ketika berhadapan dengan orang bodoh. Lin Yi langsung masuk bersama Zhang Xiaoyu. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Saya ingin bicara soal siaran langsung. Ayo duduk dan bicara. Wang Ziqian meletakkan gelas anggurnya. Dia tidak tampak marah, tetapi tetap tenang. Jadi, lanjutkan, aku mendengarkan. Lin Yi mengetuk telinganya. Di telepon, kamu bilang kamu tidak punya studio. Mau bergabung dengan timku? Tanya Wang Ziqian. Tentu saja, kamu juga bisa membawa asisten kecilmu. Kau memintaku datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini. Wang Ziqian mengangkat bahu. Apalagi yang harus kulakukan? Kita di sini untuk mencari uang. Harmoni menghasilkan uang. Tidak perlu membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan. Tapi aku benar-benar tidak merasa perlu bekerja sama dengan kalian, orang-orang bodoh. Lin Yi berdiri. Anak muda, jangan begadang. Mungkin kamu bisa bertahan lebih dari 3 detik. Zhang Xiaoyu menahan tawanya. Seperti dugaanku, kakak Lin masih sembrono seperti biasanya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Lin, dengarkan nasihatku. Jangan malu-malu,
kata Wang Ziqian. Kedua guild kita ada di sini hari ini. Kalau kamu tidak memberi kami penjelasan, apa kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Lin Yi tersenyum. Apa yang ingin kau katakan? Coba aku dengar. Saya mendengar tentang apa yang terjadi hari ini, kata Wang Ziqian. Sejujurnya, Long Shuai adalah streamer luar ruangan nomor 1 yang telah diinvestasikan oleh guild kami. Tindakanmu hari ini bisa dianggap telah menghancurkan bisnis kami. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, kau mencuri gelar Raja Pendatang baru dari studio Matua. Berdasarkan dua hal ini, aku harap kau bisa meninggalkan lingkaran siaran langsung di masa mendatang atau berganti platform. Tentu saja, kau juga bisa berdamai dan memilih untuk bergabung dengan guild kami. Itulah pilihannya. Soal apa yang harus dilakukan, kau bisa putuskan sendiri. Xiao Yu, apakah kamu pernah melihat orang bodoh seperti itu? Hah? Kakak Lin, apakah kamu sedang membicarakan dia? Ya, beberapa orang di ruangan ini. Ingat penampilan mereka dan jauhi orang-orang ini, karena kebodohan itu menular. Sialan, siapa sih yang kamu bicarakan? Long Shuai berdiri. Dia selalu memiliki temperamen yang berapi-api. Dia tidak suka cara sopan seperti ini. Dia ingin sekali menghajarnya sekarang juga. Berhenti, kata Wang Ziqian. Bos, orang ini terlalu sok, kata Long Shuai. Kalau aku tidak menghajarnya, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Jangan cemas. Biarkan dia pergi. Aku ingin melihat bagaimana dia keluar dari sini malam ini. Zhang Xiaoyu panik. Seperti dugaannya, hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Kakak Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak punya sayap. Kita jalan saja. Tapi apa salahnya, kata Lin Yi, kita pergi saja. Zhang Xiaoyu mengikuti Lin Yi dengan gugup dan berjalan keluar dari kamar 303. Ma Weiyan menatap Wang Ziqian sambil tersenyum. Saudara Wang, kau kejam sekali. Kalau pendekatan lunak tidak berhasil, kau akan pakai pendekatan keras. Apa boleh buat? Aku sudah memberinya kesempatan. Dia tidak menghargainya dan bersikeras pamer di depanku. Hanya itu satu-satunya cara. Saya bingung. Apa alasannya dia begitu sombong? Tanya Meng Jinyang, yang duduk di pojok. Berbeda kalau Anda punya uang dan keluarga Anda punya uang. Itu wajar. Ketika orang kaya, mereka menjadi sombong. Mereka tidak mau tunduk pada siapapun. Jika mereka tidak mengalami hinaan dari masyarakat, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka seumur hidup. Kalau tidak, mengapa ada pepatah yang mengatakan orang belajar dari kesalahan mereka? Wang Ziqian berdiri dan berkata, itulah sebabnya ayahku selalu bilang bahwa menderita di masa muda itu bukan hal yang buruk. Bukankah itu juga berlaku di sini? Haha, benar juga, kata Marvian. Si Yuan, Pak Tua Meng, kalian berdua keluarkan ponsel dan rekam video pendek nanti. Kirim ke TikTok dan Facehands. Kita sudah menciptakan peluang baginya untuk menjadi terkenal. Tentu saja. Wang Ziqian mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Ayo pergi, saudara-saudara. Mereka mungkin sudah di bawah sekarang. Ayo kita keluar dan menonton pertunjukan. Ayo pergi. Wang Ziqian dan Ma Weiyan keluar dari ruang pribadi. Pada saat yang sama, dia melihat Lin Yi dan Zhang Xiaoyu berjalan ke lantai pertama. Para lelaki dan perempuan yang tengah melampiaskan hasratnya di lantai dansa pun tanpa sadar memperhatikan mereka. Hei, saudara-saudara, ada dua teman dari Zonghai di sini. Jangan sampai diremehkan. Perlakukan mereka dengan baik. Haha, tidak masalah. Pada saat ini, musik yang berisik di bar menjadi jauh lebih lembut. Banyak orang bergerak menuju pintu, menghalangi jalan Lin Yi dan pintu itu sepenuhnya. Saudaraku, karena kita sudah di sini, kita berteman. Jangan terburu-buru pergi. Duduklah dan minumlah. Pria yang berbicara itu memiliki potongan rambut cepak dan mengenakan kaos serta celana pendek. Tato di tubuhnya bahkan lebih besar daripada tato Wang Ziqian, bahkan sampai ke leher. Nama pria itu Liu Kai. Seperti Wang Ziqian, ia berasal dari Yanjing. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis keuangan, tetapi dari segi skala, mereka tidak sebaik keluarga Wang. Kalian cukup ramah, Lin Yi tersenyum. Tentu saja, kata Liu Kai, karena kamu sudah di sini, kalau kamu tidak minum, kamu tidak akan memberiku muka. Masuk akal. Ayo kita minum. Di lantai 3, Wang Ziqian dan Ma Weiyan saling memandang dan tersenyum. Saya pikir dia bisa bertahan lebih lama, tapi ketika dia melihat bajingan seperti Liu Kai, dia langsung mengangkat bahu, kata Ma Weiyan. Bos, emosimu terlalu kuat, kata Long Shuai. Lihat betapa sombongnya dia di ruang pribadi tadi. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Lihat dia sekarang. Liu Kai mengajaknya minum, tapi dia bahkan tidak berani memaksanya.
Hehe. Wang Ziqian meletakkan tangannya di pagar dan mencondongkan tubuh untuk menyaksikan pertunjukan di bawah. Di levelku, tak ada gunanya terus bertarung dan membunuh dengan tanganku sendiri. Lebih menarik membiarkan Liu Kai dan yang lainnya melakukan ini. Saya yakin dia akan menikmati perjalanan yang mengesankan ke Pulau Yawan. Bab 735. Apakah kau pikir aku berani melakukan ini? Ini lebih dari tak terlupakan. Dia mungkin akan mengingatnya seumur hidupnya. Ma Weiyan berbalik dan menatap Liu Xiyuan dan Meng Jinyang. Sudah siap. Ayo mulai merekam sekarang. Semuanya akan direkam. Liu Xiyuan tertawa dan berkata, lihat betapa pengecutnya dia. Ini menarik untuk dilihat. Bos, bagaimana kalau kita turun dan melihat-lihat? Tidak enak dilihat dari sini, kata Long Shuai. Tidak ada gunanya turun, kata Wang Ziqian. Ketika dia tahu dia tidak punya tempat tujuan, dia akan datang mencariku. Ketika saatnya tiba, bukankah akan lebih menarik untuk menghadapinya dari dekat? Haha, bos, kamu juga bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pada saat yang sama, pria dan wanita di lantai pertama bar bersorak. Liu Kai tersenyum dan mengambil sebotol beluga vodka. Saudaraku, aku membawakanmu minuman keras. Minumlah sebelum kau pergi. Hanya minuman keras, tidak ada gelas. Ya, hanya minuman keras, kata Liu Kai. Kudengar kalian orang Zonghai bisa minum dengan baik. Minum banyak-banyak pakai gelas rasanya kurang memuaskan. Lebih baik minum langsung dari botolnya. Kamu, jangan pergi terlalu jauh. Zhang Xiaoyu berkata dengan gegabah dan pengecut, jumlah vodka ini bisa membunuh seseorang. Meskipun Zhang Xiaoyu tidak minum, dia tahu bahwa vodka memiliki efek samping yang kuat. Sebelumnya dia hanya minum sedikit, tetapi dia merasa seperti perutnya terbakar. Kalau saudara Lin benar-benar minum sebanyak ini, dia pasti akan minum sampai mati. Nona, ini tidak ada hubungannya denganmu. Liu Kai memegang cerutu dan menatap Zhang Xiaoyu. Wanita sebaiknya tidak menyela saat pria sedang berbicara. Kalau tidak, kamu mungkin akan berakhir di ranjang seseorang malam ini. Anda. Kita semua laki-laki, jadi kenapa kau mengancamnya? Dia temanku, jangan menakutinya, kata Lin Yi. Haha, kau cukup setia. Liu Kai tersenyum dan berkata, ayolah. Ini minuman yang enak. Kebanyakan orang tidak bisa meminumnya. Apa cuma aku yang minum? Kalau kamu nggak nemenin aku bawa botol, nggak enak banget. Liu Kai memandang yang lain dan tertawa terbahak-bahak. Kau benar. Memang agak tidak etis membiarkanmu meminumnya sendiri. Kalau kau minum satu botol, kami akan menemanimu. Membalas budi itu sopan. Lebih seperti itu. Liu Kai dan yang lainnya tidak takut. Siapapun yang pernah minum sebelumnya tahu bahwa vodka lebih kuat daripada anggur putih. Botol ini bisa mengirimnya ke rumah sakit bahkan jika dia tidak mati karena meminumnya. Kak, minumannya sudah kami siapkan. Ayo kita mulai sekarang. Kalau tidak, suasananya nanti malam tidak akan bagus. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Lin Yi dengan santai membuka tutup botol, dan bau alkohol yang kuat pun tercium keluar. Zhang Xiaoyu menutupi lehernya, merasa seperti akan tersedak. Lin Yi mengendus botol itu. Baunya enak. Minumlah kalau bisa. Dengan itu, Lin Yi mulai minum. Teguk-teguk-teguk. 10 detik kemudian, Lin Yi menghabiskan sebotol vodka. Dia menyeka noda anggur dari sudut mulutnya. Vodka tetap yang terbaik. Semua orang di bar menatap Lin Yi. Mereka semua tercengang. Dia minum sebotol vodka sekaligus dan masih baik-baik saja. Apa dia pikir ini bir? Melihat Lin Yi masih berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Wang Ziqian dan Ma Weiyan saling memandang. Mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Beluga vodka adalah sejenis alkohol dasar. Tidak ada yang meminumnya secara langsung. Namun, dia baru saja menghabiskan sebotol penuh. Apakah kamu sudah minum obat sebelum datang ke sini? Aku sudah menghabiskan minumannya. Bukankah kalian ingin menemaniku minum sebotol? Sekarang giliran kalian, kata Lin Yi. Ekspresi Liu Kai berubah. Adegan itu agak canggung, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Saudaraku, toleransi alkoholmu tidak buruk, kata Liu Kai. Kebetulan aku sedang senang hari ini. Jangan pulang dulu sebelum mabuk. Aku akan minta bartender membuat beberapa bom Jaeger. Karena kita sudah di sini, kita harus bersenang-senang, ya. Masuk akal, tapi aku sudah menghabiskannya. Kamu harus menemaniku minum satu botol dulu sebelum aku menghabiskan sisanya. Kata-kata Lin Yi membuat Wang Ziqian dan Ma Weiyan tertawa. Apa yang dibicarakan anak ini? Dia benar-benar ingin Liu Kai menemaninya membawa botol. Apa dia benar-benar berpikir ini meja minum? Saya rasa dia tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain takut.
Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi sama sekali. Dia hanya bisa berkompromi dan mengatakan ini, kata Ma Weiyan. Kau benar. Wang Ziqian tersenyum dan berkata, mari kita lihat apa lagi yang bisa dia katakan nanti. Pada saat yang sama, di lantai pertama bar, Liu Kai menatap Lin Yi dengan menggoda, kau ingin aku minum sebotol? Ya, itu yang kamu katakan. Iya, Kak, jangan pedulikan detail-detail ini. Kamu orang luar. Kita minum atau tidak masalah. Yang penting kamu bahagia. Lin Yi mengangkat alisnya. Kamu tidak mau minum lagi. Benar sekali, haha. Liu Kai mengangkat bahu dan mengejek. Kak, kamu terlalu naif. Apa kamu tidak sadar kalau kami sedang mempermainkanmu? Kamu benar-benar percaya pada kami. Apa kamu pantas aku minum bersamamu? Itu tidak benar, bukankah itu intimidasi, kata Lin Yi sambil menimbang botol kosong di tangannya. Benar sekali, aku memang menindasmu, kata Liu Kai tanpa rasa takut. Kamu bahkan gak tahu di mana tempat ini, tapi kamu masih berusaha bersikap keren. Kamu gak bisa minum. Aku akan membiarkanmu minum sepuasnya hari ini. Dor. Lin Yi mengambil botol kosong dan membantingnya ke kepala Liu Kai. Yang terakhir dan para wanita di bar berteriak ketakutan dan mundur. Liu Kai menutupi kepalanya yang berlumuran darah. Ia sudah bisa melihat 2 kali. Sial, beraninya kau menyerang kakakku, Kai. Kau tahu di mana tempat ini? Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda lain bergegas menuju Lin Yi. Lin Yi mencengkeram kerah bajunya dan menusukkan sisa setengah botol kaca ke perutnya. Jeritan lain terdengar lagi di bar itu, dan orang yang berlari ke belakang terjatuh ke tanah. Setelah menjatuhkan 2 orang berturut-turut, bar menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap Lin Yi dengan ketakutan. Di lantai atas, Wang Ziqian dan Ma Weiyan dipenuhi jejak ketakutan. Bukankah anak ini agak terlalu kejam? Beri jalan, beri jalan. Ada apa? Tepat ketika suasana mulai menemui jalan buntu, petugas keamanan bar berlari masuk dan mulai menjaga ketertiban. Nak, dari mana asalmu? Beraninya kau membuat masalah di sini. Kau tahu ini wilayah siapa? Tanya petugas keamanan itu. Para penjaga itu semuanya adalah veteran industri dan datang untuk menjaga tempat ini pada saat seperti ini. Dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke bar untuk bermain semuanya adalah pewaris generasi kedua yang kaya dari Naijing. Lagi pula, para bos di sini semuanya dari Naijing. Jika terjadi sesuatu, mereka akan memihak mereka. Lin Yi memegang separuh botol yang berdarah dan berkata dengan tenang. Pergilah, atau kaulah yang akan terbaring. Kau pikir kau hebat hanya karena punya uang banyak. Begini, aku satpam di sini. Aku punya hak untuk menjaga ketertiban di sini. Kalau... Lin Yi berjalan mendekat dan menekan separuh botol yang berdarah ke arteri kapten keamanan. Katakan, apakah menurutmu aku berani melakukan ini? Bab 736 sebuah profesi baru. Semua orang di bar itu terkesiap. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Terutama para satpam. Mereka menatap Lin Yi yang tersenyum, dan tubuh mereka gemetar seolah-olah hendak mengompol. Zhang Xiaoyu akhirnya mengerti mengapa Gao Zongyuan mengatakan bahwa saudara Lin memiliki temperamen yang buruk. Emosinya meledak-ledak. Saudaraku, jangan gegabah. Ini mengancam jiwa. Apakah kamu takut? Aku takut, aku takut. Enyahlah kalau kau takut. Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Aku tahu, aku tahu. Aku akan mengambilnya sekarang. Kapten keamanan itu gemetar dan pergi bersama bawahannya. Pada saat itu, bar itu sunyi. Lin Yi berbalik dan berjalan di depan Liu Kai sambil menepuk wajahnya. Kau berbaring hanya karena itu. Kau juga tidak bisa melakukan itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lihat betapa takutnya kamu. Lin Yi berbalik dan menatap Zhang Xiaoyu. Ambil sebotol vodka. Oh baiklah. Zhang Xiaoyu berjalan ke meja bar dan melihat bartender yang berdiri di dalam. Lin Yi mungkin menginginkan sebotol vodka yang identik. Bartender itu ketakutan setengah mati. Ia mengambil sebotol dan menyerahkannya kepada Zhang Xiaoyu. Kakak Lin, vodkanya sudah datang. Mengambil vodka, Lin Yi membuka tutupnya dan menyerahkannya kepada Liu Kai. Saya orang yang sangat bijaksana. Saya baru saja minum sebotol. Nah, sesuai aturan, giliranmu. Liu Kai gemetar ketakutan. Aku tidak bisa meminumnya. Anggur ini terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa minum segelas pun. Lin Yi menjambak rambut Liu Kai dan mengangkat kepalanya. Kalau kamu tidak bisa minum, kenapa kamu bersikap tegas padaku? Aku tahu aku salah. Jangan serang aku. Ini cuma botol ini. Kalau kamu minum, kita impas. Kalau kamu nggak minum, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Wajah Liu Kai pucat pasi.
Ia menoleh secara otomatis dan menatap Wang Ziqian dan Ma Weiyan di lantai atas. Saudara Wang, kemarilah dan selamatkan aku. Wang Ziqian berdiri di sana dengan canggung. Kalau saja dia bisa, dia pasti sudah menjatuhkan anak buahnya sejak lama, tapi dia tidak punya nyali. Semua orang di bar tampak gelisah. Suasananya sangat canggung. Begitu banyak orang yang hancur karena dirinya sendirian. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Kurasa tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kuberi kau waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kau mau meminumnya atau tidak. Ayah saya Liu Jiansheng dari Yanjing. Keluarga kami kaya raya. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ayahmu punya banyak uang, kan? Tanya Lin Yi. Biar ku katakan padamu, bahkan jika ayahmu datang, dia harus membungkuk di hadapanku. Dengan itu, Lin Yi menyerahkan vodka kepada Liu Kai. Minumlah atau aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Jangan lakukan itu. Aku akan meminumnya sekarang. Liu Kai memegang botol anggur dengan tangannya yang gemetar dan meneguknya. Saat sudah setengah jalan, Liu Kai menutupi perutnya dan batuk dengan keras. Akhirnya, dia batuk beberapa teguk darah dan mulai kejang-kejang. Saudara Lin, saya rasa dia tidak akan mampu melakukannya, kata Zhang Xiaoyu dengan ketakutan. Dia benar-benar takut Liu Kai akan mati karena minum alkohol. Jika itu terjadi, Lin Yi harus menanggung akibatnya. Sialan, kau tak berguna. Lin Yi meregangkan badan. Ayo pergi. Zhang Xiaoyu sudah lama ingin meninggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu menyeramkan. Seharusnya bukan tempat yang dikunjungi orang biasa. Lin Yi berbalik, dan orang-orang di belakangnya otomatis bubar. Terlebih lagi, mereka semua menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, takut kalau orang ini menjadi gila dan menyerang mereka lagi. Berjalan ke pintu masuk bar, Lin Yi berbalik dan menatap Wang Ziqian dan yang lainnya di lantai 3, membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka tahu jika Lin Yi maju menyerang, merekalah yang akan mendapat masalah. Lin Yi mengangkat ibu jarinya dan perlahan menunjuk ke tanah. Tidak berguna. Wang Ziqian dan yang lainnya tampak malu. Meskipun mereka marah, mereka bahkan tidak berani kentut. Setelah meninggalkan bar, Zhang Xiaoyu memegang lengan Lin Yi. Kakak Lin, kamu minum terlalu banyak. Apa kamu baik-baik saja? Perutku agak sakit. Kamu harus minum lebih banyak air panas. Apakah saya akan melalui proses ini juga? Toleransi Lin Yi terhadap alkohol memang sangat baik, tetapi dia pasti tidak akan sanggup meminumnya setelah meminum sebotol vodka. Tanpa dukungan bentuk tubuh yang sempurna, akibatnya akan lebih buruk lagi. Air panas menyembuhkan semua penyakit. Zhang Xiaoyu berkata, apakah kamu ingin memuntahkannya? Memalukan sekali. Lin Yi membuka pintu mobil dan masuk. Aku akan baik-baik saja setelah makan sesuatu. Mereka berdua masuk ke mobil dan bersiap mencari Qin Han. Kak Lin, biar aku yang nyetir. Aku khawatir kamu minum-minum kayak gini. Ayo pergi. Itu bukan masalah besar. Saya hanya takut mati. Dengan itu, Zhang Xiaoyu mendorong Lin Yi ke kursi penumpang, ingin dia beristirahat. Kakak Lin, apakah mereka akan membalas dendam padamu? Kalau mereka punya nyali untuk balas dendam, bukankah mereka sudah balas dendam sekarang? Apa aku masih bisa keluar? Tapi aku takut mereka akan meminta bantuan setelahnya dan datang untuk membalas dendam padamu, kata Zhang Xiaoyu. Waktu aku SMA, anak laki-laki sering berkelahi seperti ini. Aku tak sabar menunggu mereka melakukan itu, kata Lin Yi, mereka semua anak orang kaya yang punya sedikit uang di saku mereka. Entah kenapa mereka begitu sombong. Kekayaannya lebih dari 1 miliar yuan. Apakah dia dianggap pewaris generasi kedua yang kaya? Itu bahkan tidak cukup untuk salah satu perahuku. Menurutmu itu dihitung? Wah, kakak Lin hebat sekali. Setelah beberapa saat, mereka berdua pergi ke bar tempat Qin Han dan yang lainnya berada. Dibandingkan dengan Phoenix Bar, Blues Bar sedikit lebih besar, tetapi tidak seliar itu. Saudara Lin, kenapa kamu lama sekali? Tanya Liang Jinming saat mereka memasuki ruang pribadi. Saya bertemu beberapa orang idiot. Saya harus pergi dan berurusan dengan mereka. Mereka bertiga meletakkan gelas anggur mereka. Apa yang terjadi? Ada yang memprovokasimu. Ayo kita lihat. Saudara Qin, tenanglah. Saudara Lin sudah mengurusnya. Kemudian, Zhang Xiaoyu menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Qin Han bergumam, Wang Ziqian. Dari mana anak ini berasal? Aku belum pernah mendengarnya. Dia dari Yanjing. Dia tidak terkenal. Jangan ganggu dia. Haha, kakak Lin hebat sekali. Dia mengurus anak-anak nakal di Yanjing sendirian. Gao Zongyuan mengangkat gelasnya dan berkata, Ayo, ayo, minum, kata Liang Jinming. Kakak Gao, kakak Liang,
apa kalian tidak khawatir sama sekali? Aku khawatir, kata Gao Zongyuan. Aku cukup khawatir Liu Kai mungkin mati mabuk. Haha. Zhang Xiaoyu tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa pandangan dunianya telah disegarkan kembali. Memang, kesenjangan antara orang kaya dan rakyat jelata lebih besar dari yang dibayangkannya. Lingkaran seperti milik saudara Lin seharusnya merupakan sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah mampu jangkau sepanjang hidup mereka. Dengan kedatangan Lin Yi dan Zhang Xiaoyu, pesta resmi dimulai. Bagi Lin Yi, ini juga merupakan bentuk relaksasi. Aktivasi kelas baru, ya tidak. Profesi, petani. Penyelesaian profesi, 0%. Tuan rumah, terimalah tas hadiah profesional, 10 juta RMB, Golden Soil. Lin Yi yang sedang minum pun berhenti sejenak. Selama beberapa hari terakhir, dia begitu fokus bermain-main sehingga lupa dengan profesi barunya. Bab 737 Apakah gadis baik menggali kuburan leluhur keluargamu? Sistem, tidak bisakah kau memberiku profesi berkelas tinggi? Tidak ada perbedaan antara profesi kelas atas dan kelas bawah. Kamu sistemnya. Apapun yang kamu katakan selalu benar. Lin Yi memikirkannya beberapa detik. Sepertinya profesi ini cocok. Cukup damai dan nyaman untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan menjalani kehidupan yang tenang. Namun, media mungkin berkata, mengejutkan. Taipan XX merelakan miliaran dolarnya dan hidup menyendiri di hutan. Sungguh kebijaksanaan sejati untuk bisa melihat gambaran besarnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi tersenyum. Dia tidak hanya bisa menyelesaikan misi, tetapi dia juga bisa pamer. Itu bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Lin Yi tidak terburu-buru mengaktifkan profesi barunya. Ia masih menyelesaikan misi, jadi ia tidak bisa mengaktifkannya lebih awal. Ia bisa membiarkannya saja untuk saat ini. Kelompok itu bermain sampai pukul 2 pagi sebelum pulang ke rumah dalam keadaan linglung. Qin Han dan Liang Jinming saling berpelukan. Jika tidak ada yang salah, mereka akan mencari target malam ini. Lin Yi memiliki Zhang Xiaoyu di sisinya, dan hanya Gao Zong yang ditinggal sendirian. Lin tua, kamu sudah lama tidak ada di rumah, tapi Presiden Ji belum meneleponmu sama sekali. Apa dia begitu percaya padamu? Tanya Qin Han. Mengapa dia harus khawatir terhadap orang jujur sepertiku? Jika kau dianggap jujur, maka tak ada seorang pun di dunia ini yang dianggap tidak jujur. Qin Han mengejek. Lebih baik kamu urus-urusan di rumah. Jangan sampai Presiden Ji mendesakmu untuk pulang di tengah jalan. Bagaimana itu mungkin? Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Sudah lewat pukul 2 pagi. Siapa yang bisa meneleponnya? Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Ji Qingyan. Dengar, apa yang kukatakan? Presiden Ji di sini untuk memeriksamu. Qin Han menyombongkan diri. Mari kita lihat bagaimana kau bisa memperbaiki keadaan. Kak Lin, jangan angkat. Ini sudah lewat jam 2 pagi. Kalau kau angkat, kau akan celaka. Liang Jinming berkata, katakan saja kau sedang tidur dan tidak mendengar dering teleponmu. Dengan pangkatku, kenapa aku harus menggunakan cara serendah itu? Aku sudah memikirkan ini. Dengan itu, Lin Yi mengangkat telepon dan menyalakan pengeras suara. Kenapa kamu belum tidur? Sudah lewat jam 2 pagi. Setelah mengangkat telepon, Lin Yi berkata dengan marah. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidur lebih awal? Apa kau mengabaikan perkataanku? Aku kangen kamu, aku nggak bisa tidur. Aku sudah dewasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Lin Yi, cepat tidur. Sudah jam 2 pagi, apa kau tidak ingin merawat tubuhmu? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan tidur sekarang. Jangan marah. Ji Qingyan berkata dengan nada kesal, aku hanya mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Tidurlah. Oke. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon dan mengangkat bahu. Qin Han, kamu berusaha keras untuk bersenang-senang dan malah menegurnya setelah itu. Liang Jinming, apa yang terjadi? Gao Zongyuan, saudara Lin hebat. Petik 1. Zhang Xiaoyu, saya belajar banyak dari saudara Lin. Apakah saya juga akan diperlakukan seperti ini di masa mendatang? Lin tua, kau jenius sekali. Bajingan sepertimu benar-benar bisa menorehkan sejarah. Kalian semua, belajarlah. Ini semua ilmu yang bisa kalian gunakan. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku sudah yakin, kata Qin Han. Ayo kita kembali tidur. Kelompok itu tertawa saat mereka kembali ke hotel dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kakak Lin, tunggu sebentar. Sebelum Lin Yi kembali ke kamarnya, Gao Zongyuan memanggilnya. Lin Yi merinding di sekujur tubuhnya. Apa-apaan, ini sudah larut malam. Kamu tidak mencari cewek untuk tidur, tapi malah mencariku.
Jangan bilang kamu mau jadi gay. Saudara Lin, jangan main-main, kata Gao Zongyuan. Ada hal serius yang ingin kukatakan padamu. Bisnis apa? Apakah CFO perusahaan Anda lajang? Hei Yuan. Dia sudah jadi lajang tua sekarang, kata Lin Yi, apa kau punya ide? Gao Zongyuan pernah bertanya tentang situasi He Yuan sebelumnya, dan Lin Yi masih mengingatnya. Gao Zongyuan terkekeh. Sedikit. Aku sudah menghubungimu. Dia sepertinya tidak menginginkan pasangan. Mana mungkin. Dia sudah tua, tapi masih belum mau pacaran. Jangan bilang dia gay, kata Gao Zongyuan terkejut. Aku juga ragu banget soal ini. Dia sangat akrab dengan istriku sampai-sampai aku mulai curiga ada hal lain. Itu tidak mungkin. Kakak ipar bukan orang seperti itu. Gao Zongyuan berkata, Kak Lin, menurutmu aku masih punya kesempatan. Sudahlah, jangan main-main lagi. Jangan biarkan dia menderita. Lin Yi masih melindungi He Yuan. Jika Gao Zongyuan terus main-main, Lin Yi pasti tidak akan menyerahkan He Yuan kepadanya. Sumpah, aku nggak keluar selama sebulan. Kalau begitu, aku akan memberimu informasi kontaknya. Sisanya bisa kau urus sendiri. Tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Lakukan dengan paksa. Perusahaan keluargamu bernilai ratusan miliar yuan. Apa kau masih takut dia akan menuntutmu? Akankah dia menang? He Yuan tidak pernah menyangka kalau trik yang dia gunakan pada Lin Yi suatu hari akan digunakan padanya. Sial, metode ini sangat kasar. Nanti aku kirim detail kontaknya, dan sisanya bisa kau urus sendiri, kata Lin Yi. Tapi pikirkan baik-baik, kalau kau benar-benar ingin tahu, kejar saja dia. Yuan bukan orang jahat, jadi jangan macam-macam. Aku sudah lama memikirkannya, kata Gao Zongyuan. Aku sudah cukup bersenang-senang. Aku ingin menemukan gadis yang baik untuk dinikahi. Sialan, apakah seorang gadis baik menggali kuburan leluhurmu? Kakak Lin, aku kakakmu. Saat ini, kau harus membelaku. Untuk apa? Uangku ada di tangannya. Kalau aku membelamu, aku bisa bangkrut besok. Tapi bukankah kau juga bajingan? Kau juga tidak bisa murah hati dan memperlakukan orang lain dengan serius. Apakah kamu setampan aku? Apakah kamu akan melakukan apa yang baru saja aku lakukan? Aku tidak mau. Lalu kenapa kau masih menganggap dirimu bajingan? Lin Yi berkata, kalau film bagus keluar, kau harus menontonnya beberapa kali berturut-turut. Apa kau pikir semudah itu jadi bajingan? Setelah itu, Lin Yi kembali ke kamarnya. Gao Zongyuan berdiri di luar pintu dengan linglung. Saya juga ingin mengalaminya. Keesokan paginya, Lin Yi dan yang lainnya tidur sampai tengah hari sebelum bangun dan makan siang sebagai makanan pertama mereka hari itu. Saudara Lin, apakah pameran kapal pesiar pribadi Pulau Yawan memiliki program yang berbeda setiap hari? Zhang Xiaoyu bertanya sambil makan. Apakah Anda memikirkannya pada siang hari atau malam hari? Apakah itu membuat perbedaan? Acara siang harinya cukup membosankan. Semua orang membicarakan bisnis, melihat kapal pesiar, dan melihat jet bisnis. Singkatnya, membosankan. Bagaimana kalau malam hari? Ada lebih banyak variasi di malam hari. Bom kedalaman, rolet Rusia, tebak buah, burung-burung aneh, pemain trapeze, dan serangkaian aktivitas lainnya. Semuanya cukup menarik. Program sebanyak itu. Qin Han tersenyum. Bagaimana kalau kakak mengajakmu melihat-lihat malam ini? Oke, kedengarannya menarik. Hentikan, kata Lin Yi, anak itu masih kecil. Kalian harus memperhatikannya dengan saksama. Kak Lin, umurku sudah 26 tahun, aku sudah tidak muda lagi. Kakak Linmu pandai menilai orang. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, kata Gao Zongyuan. Bab 738 tidak bisa melihat dunia dengan mataku. Aku mengerti. Zhang Xiaoyu berkata, aku tidak mau pergi. Rasanya nanti kotor. Lin Yi dan yang lainnya tertawa. Hal-hal yang disebutkan Qin Han sungguh tidak pantas untuk dilihat Zhang Xiaoyu. Jika tidak, pandangan dunia gadis ini akan hancur. Saudara Lin, apakah kita masih akan melakukan siaran langsung? Tanya Zhang Xiaoyu. Tentu saja, Anda tidak boleh melupakan siaran langsungnya. Kita mau pergi kemana sore ini? Lin Yi berpikir sejenak dan menatap Qin Han dan yang lainnya. Apa rencanamu hari ini? Aku tidak punya rencana apapun. Pelayaran laut besok adalah puncaknya. Ayo kita jelajahi daerah ini hari ini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lihat-lihat jet bisnisnya? Kalau ada yang cocok, kita beli saja, kata Lin Yi. Benda ini tidak berguna, kata Qin Han. Kami bukan orang yang terbang keliling dunia setiap hari. Pesawat itu sebenarnya tidak terlalu berguna bagi kami. Kalau perlu pakai pesawat, pakai saja pesawat keluargaku.
Aku hanya ingin membelinya agar terlihat keren, kata Lin Yi. Keluarga lain punya. Kalau grup Ling Yun kita nggak punya, kita nggak akan terlihat mengesankan. Saya setuju. Kegunaan utama benda ini adalah untuk pamer. Tanpa benda ini, orang biasa tidak akan merasa ini perusahaan besar. Ayo kita pergi dan melihatnya nanti. Setelah makan siang, rombongan berkendara ke bandara di Pulau Yawan. Pameran jet bisnis diadakan di sini. Sebagai perbandingan, pameran di sini memiliki sedikit kesan serius. Hal ini karena orang-orang yang datang ke sini biasanya adalah orang-orang parubaya berusia 40-an atau 50-an. Pewaris generasi kedua yang kaya tidak mampu membayarnya. Saudara Lin, ada seorang selebriti di sini. Di pintu masuk pameran, Zhang Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Mengikuti pandangan Zhang Xiaoyu, mereka berempat melihat seorang wanita berpakaian putih. Sepertinya saya punya kesan tentangnya. Namanya Zhao Wenxi. Dia baru-baru ini membintangi sebuah film yang cukup populer, kata Gao Zongyuan. Ya. Itu dia. Dia sangat populer sekarang, kata Zhang Xiaoyu. Jangan terlalu bersemangat. Kalau kamu mau ketemu selebritas, aku akan membawamu bertemu selebritas yang lebih hebat, kata Liang Jinming. Kakak Liang, kamu bahkan bisa bertemu selebriti. Aku tidak bisa menjamin kalau dia selebriti papan atas, tapi kalau sudah menyangkut orang seperti dia, selama aku melambaikan tangan, dia akan menungguku di hotel, kata Liang Jinming. Di hadapan orang kaya, orang-orang ini tak berharga. Hanya orang-orang parubaya yang suka diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Lagi pula dia kan selebriti. Bagaimana bisa kau bilang dia tidak berharga? Selebritas. Jangan terlalu mengagumi mereka, kata Liang Jinming. 2 tahun lalu, ketika ayah saya sedang berinvestasi, beliau bertemu dengan beberapa teman pengembang. Saat itu, beliau sedang makan di Yanjing, jadi beberapa selebritas seperti beliau datang untuk minum bersamanya. Setelah mengetahui bahwa ayah saya kaya, beliau berinisiatif untuk meneleponnya setiap hari. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu. Haha. Apakah karena dia tidak mencarimu sehingga kamu merasa dirugikan, kata Qin Han. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan egoku. Dia bahkan tidak lebih tua dariku, tapi dia mau jadi ibu tiriku. Mana mungkin aku setuju. Sialan, haha, bagus sekali. Percakapan mereka memberi Zhang Xiaoyu pemahaman baru tentang dunia orang kaya. Seperti yang diharapkan, dunia ini tidak dapat dilihat dengan mata. Kak Lin, meskipun kamu tidak suka selebritas wanita ini, penonton pasti akan tertarik pada mereka. Kurasa kita bisa mewawancarai mereka. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai peningkatan popularitas. Setelah itu, Lin Yi menatap mereka bertiga. Qin tua, apa kau mau difoto? Qin Han berbeda dari Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Selebritas internet biasa tidak dapat dibandingkan dengan popularitasnya di internet. Jika dia ada di kamera, penonton akan mengenalinya sekilas. Oleh karena itu, Lin Yi meminta pendapatnya. Beri aku topeng, dan aku pun tak akan menunjukkan wajahku. Sepertinya saudara Qin juga orang yang terbebani dengan status seorang idola. Ini terutama karena saya merasa siaran langsung terlalu rendah. Hanya orang seperti Anda, saudara Lin, dengan sirkuit otak yang abnormal, yang akan melakukan hal seperti itu. Saudara Qin, saya sedih mendengar Anda mengatakan itu. Aku tidak bermaksud menyerangmu. Ini industri yang serius. Tidak ada yang perlu dikritik. Tapi, di level kakak Linmu, ini seperti pergi ke Binato untuk mencari teman kencan. Dari sudut pandang manapun, ini tidak normal. Saudara Qin masuk akal. Kata-katanya kasar, tapi logikanya masuk akal. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian berdua ke siaran langsung, kata Gao Zongyuan. Tentu saja. Zhang Xiaoyu menyiapkan peralatan streaming dan masuk ke ruang streaming langsung Lin Yi. Tuan-tuan dan nona-nona, siaran langsung di Teluk Yalong telah resmi dimulai. Mari kita lihat jet-jet perusahaan hari ini dan tunjukkan dunia kepada semua orang. Begitu Lin Yi mulai menyiarkan, banyak orang bergegas masuk. Kita sudah menunggu sepanjang pagi. Kenapa kita baru mulai sekarang? Iya, aku main sampai larut kemarin. Aku tidur sampai siang baru bangun. Aku juga akan streaming untuk kalian setelah makan malam. Kak Mas dan aku akan bekerja keras. Sial, apa yang kalian lakukan tadi malam? Kalian benar-benar begadang sampai larut malam. Kakak Topeng, aku salah menilaimu. Kau benar-benar putus asa. Kau bahkan menyukai orang seperti Xiaoyu. Aduh, jangan bicara omong kosong. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku dan kakak bertopeng tidak bersalah, kata Zhang Xiaoyu berpura-pura malu. Setelah meningkatkan popularitas siaran langsungnya, popularitasnya dengan cepat mencapai 2 juta.
Alasan mengapa hal itu berdampak baik adalah karena Lin Yi telah menghadiahkan 5 juta yuan kemarin. Cepat dan tunjukkan kami jet perusahaannya. Zhang Xiaoyu terkekeh. Semuanya, jangan cemas. Sebelum siaran langsung dimulai, kami sudah menyiapkan kejutan yang tak terduga. Kejutan apa? Jangan bikin kami penasaran. Cepat dan streaming barangnya. Zhang Xiaoyu memutar balik kamera. Lihat orang di depan. Dia sang superstar, Zhao Wenxi. Kakak bertopeng akan mewawancarainya nanti. Semua orang pasti suka dan mendukungnya. Sial, itu Zhao Wenxi. Dia benar-benar datang ke tempat seperti ini. Meskipun Zhao Wenxi sangat populer, tapi tidak sampai bisa membeli jet pribadi, kan? Ini benar-benar pesta untuk orang kaya. Aku tak percaya bisa melihat bintang besar di sini. Aku sungguh iri pada orang-orang kaya ini. Mereka datang untuk membeli pesawat dan ditemani selebritas. Aku benar-benar ingin bunuh diri dan bereinkarnasi. Zhang Xiaoyu tertawa ketika dia melihat respon yang kuat dari para penonton di ruang obrolan. Semuanya, jangan cemas. Selain aku dan pria bertopeng itu, ada tamu istimewa di siaran langsung kita hari ini. Dia akan mengajak kita mewawancarai sang superstar, Zhao Wenxi. Gao Zongyuan menatap Lin Yi dan Zhang Xiaoyu. Kalian hampir selesai, kan? Kita ke sana sekarang. Zhang Xiaoyu memberi isyarat oke. Baiklah, saudara Gao, ayo berangkat. Kelompok itu berjalan menuju Zhao Wenxi. Qin Han dan Liang Jinming tidak memasuki tempat kejadian dan mengikuti di belakang Lin Yi. Pada saat ini, Zhao Wenxi memiliki beberapa staf bandara yang berdiri di sampingnya, meminta tanda tangannya. Meskipun dia sangat tidak sabar, dia tetap setuju dengan enggan. Pada saat ini, Lin Yi dan yang lainnya berjalan di depannya. Gao Zongyuan berkata dengan santai. Nona Zhao, teman saya ingin mewawancarai Anda, apakah Anda punya waktu sekarang? Bab 739 kamu tidak sopan seperti ini sebelumnya. Mendengar seseorang berbicara, Zhao Wenxi berbalik. Dia mengira mereka adalah reporter dari stasiun televisi, tetapi tidak menyangka mereka adalah 3 streamer. Zhao Wenxi mengerutkan kening. Apakah seorang streamer memenuhi syarat untuk datang ke tempat seperti itu? Maaf. Kalau kalian mau wawancara, silakan buat janji temu dengan manajer saya, kata Zhao Wenxi dengan tenang. Lalu, ia berbalik, meninggalkan mereka dengan punggung dinginnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita sudah mencapai batas. Sudah kuduga. Dia superstar dan popularitasnya tinggi. Dia benar-benar bukan seseorang yang layak kalian wawancarai. Kakak Topeng, cepatlah kembali. Kami tak tega melihatmu dipermalukan. Kami tak mau melihatnya lagi. Melihat semua orang di siaran langsung berbicara untuknya, Lin Yi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Temanku ini cukup kuat. Mari kita lihat apakah dia bisa mengatasinya dulu. Zhao Wenxi, yang membelakangi kamera, mengerutkan kening dan berdiri di samping dengan rasa jijik, menjauh dari kamera. Gao Zongyuan tertawa. Gadis ini pandai sekali pamer. Aku pernah tidur dengan orang yang bahkan lebih terkenal darimu. Sekarang, kau malah pamer pada yang mulia. Kami hanya melakukan wawancara sederhana. Apa kau tidak akan memberi kami muka? Tanya Gao Zongyuan. Kenapa aku harus bersikap seperti itu? Aku hanya menerima wawancara dari media resmi. Kuharap kau tidak menggangguku lagi. Saya Gao Zongyuan dari Longteng Machinery, apa kamu tidak tahu siapa saya? Mesin Longteng. Zhao Wenxi bergumam. Maaf, siapa Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sudah bilang kalau saya hanya menerima wawancara dari media resmi. Semoga kalian para streamer tidak mengganggu saya lagi. Ekspresi Zhao Wenxi semakin jijik. Seorang pewaris generasi kedua yang kaya raya berani membuat keributan besar dan memaksa masuk untuk berbicara dengannya. Siapakah dia menurut pendapatnya? Lin Yi memandang Gao Zongyuan dan tersenyum. Sial, kamu juga tidak bisa melakukannya. Orang ini sungguh mengesankan. Dia bahkan tidak peduli padaku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah masalah ini sudah selesai? Baiklah, sudahi saja. Aku akan membawa kalian bertemu orang lain. Mewawancarai selebritas sekecil itu membosankan. Bagaimanapun juga. Lagi pula, tujuan hari ini bukan untuk mewawancarainya. Mari kita lihat jet-jet perusahaannya. Dengan itu, Lin Yi berkata ke kamera. Semuanya, saya turut berduka cita. Ada kecelakaan hari ini. Kita akhiri dulu segmen wawancara selebritasnya. Saya akan mengajak kalian bertemu selebritas lainnya kalau ada waktu. Haha, kakak bertopeng kena tampar. Kak Mas sebelumnya bilang dia bisa memuaskan kita dengan apa saja. Akhirnya dia kena tampar begitu cepat. Aduh, sayang sekali. Kukira aku bisa melihat bintang besar. Sepertinya aku akan kecewa.
Bukankah aku sudah bilang tadi? Aku akan mengajak kalian bertemu selebritas yang lebih hebat nanti. Jangan terlalu dipikirkan hari ini. Dengan itu, Lin Yi memberi isyarat kepada Zhang Xiaoyu untuk melakukan streaming di tempat lain. Lin Yi masih mengkhawatirkan Zhao Wenxi, dan berjalan menuju jet pribadi yang tak jauh dari situ. Yo, bukankah kamu Zhong Yuan? Ketika rombongan itu berjalan mendekat, seorang wanita parubaya berjalan mendekat dan menyapa mereka sambil tersenyum. Wanita parubaya itu berpenampilan sederhana, tetapi ia mengenakan pakaian bermerek. Gaun yang dikenakannya bahkan lebih mahal dari pakaian Lin Yi. Gao Zongyuan menatap wanita parubaya itu dengan ekspresi bingung. Dan kamu siapa? Saya bibi Wangmu. Saya pernah makan malam dengan orang tuamu sebelumnya, kata wanita parubaya itu. Kalau ayahmu tidak memberiku pesanan sebesar 300 juta yuan untuk proyek di luar negeri itu, perusahaanku mungkin tidak akan bertahan tahun ini. Karena aku di sini hari ini, bibi Wang akan mentraktirmu makan nanti. Mendengar ini, semua orang di siaran langsung Lin Yi tercengang. Tamu spesial Broter Mas sedikit mengagumkan. Dia dengan santainya membagikan proyek senilai 300 juta yuan. Seberapa kaya keluarganya? Saya baru saja memeriksanya. Lonteng Machinery ini bergerak di industri seling kapal. Mereka menduduki peringkat pertama di dunia dalam industri ini. Kapal induk Huaxian kami menggunakan seling mereka. Sial, dia pasti orang hebat. Kakak Mas keren banget. Dia bahkan kenal orang seperti itu. Di depan kamera, Gao Zongyuan berusaha sekuat tenaga untuk mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa wanita ini. Pendek kata, dia tidak punya kesan sama sekali terhadapnya. Namun, aturan sosial masyarakat kelas atas adalah mereka dapat mengobrol meskipun mereka tidak saling mengenal. Terima kasih, Bibi Wang. Aku masih punya beberapa teman di sisiku. Aku sudah membuat rencana untuk malam ini, jadi mungkin aku harus pamit. Tidak apa-apa. Teman-temanmu adalah teman Bibi Wang. Bibi Wang akan menjamumu malam ini, kata wanita parubaya itu. Kebetulan, aku datang bersama seorang teman hari ini. Kalian semua anak muda, jadi kalian bisa punya topik yang sama untuk dibicarakan. Sambil berbicara, wanita parubaya itu melambaikan tangan ke arah Zhao Wenxi. Wenxi, ayo, aku kenalkan beberapa temanmu. Tak jauh dari situ, Zhao Wenxi berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut. Ia menatap Gao Zongyuan dengan heran. Kurasa tidak perlu terlalu memperkenalkannya. Dia bintang muda yang populer. Baru-baru ini, aku memproduksi salah satu filmnya. Aku akan mengirimkan beberapa tiket untuk kalian. Kalian harus datang dan mendukungnya, wanita parubaya itu memperkenalkan. Aku tahu sedikit tentangnya, kata Gao Zongyuan ringan. Pada saat yang sama, Zhao Wenxi berjalan mendekat dan berdiri dengan canggung di samping wanita parubaya itu. Kak Wang, kata Zhao Wenxi dengan canggung. Perkenalkan, orang yang berdiri di depan Anda adalah Gao Zongyuan, putra Gao Qingqi dari Lonteng Machinery. Kemarilah dan sapa beliau. Halo, Tuan Gao. Zhao Wenxi mengulurkan tangannya. Aneh. Aku nggak ngangka kamu sopan banget waktu kamu sok keren di depanku tadi. Apa-apaan, mendominasi. Si cowok pemarah itu malah memarahi selebritas wanita di internet. Seru banget. Selebritas perempuan itu memang sombong. Kamu baru saja mengabaikan mereka, tapi kenyataannya, kamu tidak pantas untuk mereka. Ini era di mana orang kaya adalah tuan. Selebritas perempuan ini sama sekali tidak setara. Mereka terlalu menjilat. Wanita parubaya itu tertegun sejenak. Jelas sekali Gao Zongyuan sedang marah. Zongyuan, apa terjadi sesuatu? Kalau ada apa-apa, beritahu Bibi Wang. Aku pasti akan membantumu. Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Gao Zongyuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bibi Wang, aku pergi dulu. Jangan terburu-buru pergi. Bibi Wang masih punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Aku akan bicara denganmu nanti kalau ada waktu. Temanku ini ingin membeli pesawat. Aku pergi dulu. Zhao Wenxi, bukankah kakakmu Streamer? Dia benar-benar ingin membeli pesawat. Orang macam apa yang baru saja aku sakiti? Melihat Gao Zongyuan dan yang lainnya pergi, ekspresi wanita parubaya itu berubah dingin. Wenxi, ada apa? Kenapa kamu menyinggungnya? Dengan baik. Zhao Wenxi dengan canggung menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya, ekspresi wanita parubaya itu berubah semakin buruk. Wenxi, kembalilah ke hotel dulu. Katakan pada manajermu bahwa aku tidak akan berinvestasi di film berikutnya. Cari orang lain. Bab 740 jauh lebih murah dari perahu. Setelah mengetahui bahwa Lin Yi ingin membeli pesawat, popularitas siaran langsungnya melampaui 6 juta. Kakak Topeng, apakah kamu benar-benar akan membeli pesawat? Seberapa kaya kamu? Tolong jadi manusia.
Gaji bulananku cuma 2.000 yuan. Jangan bikin kami iri. Ibuku sudah tanya kenapa aku harus nonton siaran langsung ini. Lin Yi memakai maskernya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Kalau ada yang cocok, aku akan membelinya. Aku sih tidak akan membelinya. Tapi kamu bebas banget setiap hari. Kamu nggak kayak orang-orang kaya yang terbang keliling dunia. Sayang banget beli ini. Itu cuma hiasan. Semua orang punya, jadi aku harus mengikuti tren. Aku pakai atau tidak, sih. Lihat, apakah ini sesuatu yang akan dikatakan manusia? Saya ingin kehidupan seperti itu. Sial, aku sangat kesal. Zhang Xiaoyu bergumam pada Lin Yi dari luar layar dan berbisik. Saudara Lin, kamu pasti bisa. Momentumnya luar biasa. Popularitasmu hampir mencapai 7 juta. Lin Yi sangat puas dengan popularitasnya saat ini. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa dari siaran langsung hari ini. Meskipun demikian, ia merasa sangat puas karena ia masih bisa sepopuler itu. Tujuannya adalah menikmati tes secara perlahan dan berjalan perlahan. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Tuan Lin. Mendengar seseorang berbicara, Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa itu adalah Yan Qi. Dia berpakaian sama seperti kemarin, tetapi rambutnya diikat, membuatnya tampak lebih berwibawa. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini lagi. Yan Qi menyisir rambutnya. Pacar saya adalah wakil direktur pemasaran bombardir untuk wilayah Asia Pasifik. Dia penanggung jawab pameran jet bisnis ini, jadi itulah alasan saya di sini. Kebetulan sekali. Aku baru saja mau beli pesawat. Kita semua kenalan. Aku mau beliin pesawat darimu. Aku tidak ada kegiatan, jadi aku akan membeli satu untuk dimainkan. Lin Yi berkata, apakah kamu punya waktu untuk mengajakku jalan-jalan? Aku bisa mengajakmu berkeliling, tapi aku tidak tahu banyak tentang benda-benda ini. Aku tidak bisa memperkenalkannya padamu, dan aku hanya bisa menunjukkan seperti apa bentuknya. Tidak masalah. Aku tidak mengerti apapun tentang metriknya, bahkan jika kau memberitahuku. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Kalau begitu, ayo pergi. Yan Qi membawa Lin Yi dan yang lainnya ke area pameran bombardir. Kali ini, bombardir memamerkan dua model. Satu Lear 60XR, dan satu lagi 7500. Mana yang ingin Anda lihat dulu? Tanya Yan Qi. Mari kita lihat 7500. Kelihatannya lebih besar. Aku tahu kau akan memilih ini, Saudara Lin, kata Zhang Xiaoyu. Kok kamu tahu? Karena kamu suka yang besar. Kamu tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Aku tidak bisa menahannya. Aku orang yang sangat setia. Perkataan Lin Yi membuat orang-orang dalam siaran langsung tertawa. Kalau kamu kaya, kamu bisa keras kepala. Kalau kamu nggak punya uang, salut saja sama saudara Topeng. Jangan bilang siaran langsung ini tidak ada naskahnya. Apa kita benar-benar akan membeli pesawat? Apa kau meragukan kekayaan saudara Mas? Temannya adalah pewaris generasi kedua yang super kaya dengan kekayaan ratusan miliar. Membeli pesawat hanyalah gejolak baginya, kan? Hanya karena temannya kaya, bukan berarti dia memang kaya. Aku curiga ini sudah diatur. Jangan percaya dia akan membelinya hanya karena dia sedang ribut-ribut sekarang. Saudara Topeng sendiri yang bilang. Dia mungkin gak bakal percaya. Enyahlah, troll. Jangan bikin kekacauan yang bikin rusuh. Dari nada suara pengguna ini, orang bisa tahu bahwa dia adalah salah satu penggemar lama Lin Yi. Didampingi Yan Qi, rombongan menaiki bombardir 7500. Interiornya yang mewah dan fasilitasnya yang lengkap membuat orang merasa seolah-olah berjalan di hotel mewah. Itu juga merupakan pertama kalinya para penonton dalam siaran langsung benar-benar melihat perbedaan antara si miskin dan si kaya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan sepanjang hidup mereka. Lin Yi menemukan kursi dan duduk. Ia merasa nyaman dan bersuah foto sebelum pergi dengan puas. Bagaimana perasaan kalian? Lin Yi menanyakan pendapat mereka. Rasanya lumayan, kata Liang Jinming, sepertinya lebih baik daripada G550 milik saudara Qin. Mereka sama sekali tidak setara. Tidak ada bandingannya, oke, keluh Qin Han. Lin Yi menatap Yan Qi. Berapa harga benda ini? Saya pikir jumlahnya 73 juta dolar Amerika Serikat, kata Yan Qi. Tidak apa-apa. Jauh lebih murah daripada membeli perahu. Saudara Lin, orang-orang di siaran langsung membantah Anda, kata Zhang Xiaoyu. Apa yang mereka tolak? Mereka bilang perahu itu murah. Kamu bisa membelinya sesuka hati dengan harga puluhan juta. Harganya tidak semahal jet pribadi. Lin Yi terdiam. Aku salah bicara tadi. Lebih murah daripada kapal pesiar. Tindakan ini penuh dengan detail. Kalau saya ingat-ingat,
Starfish harganya lebih dari 2 miliar yuan. Memang jauh lebih mahal daripada pesawat. Aku sudah tercengang. Kamu kaya sekali, kenapa masih streaming? Kurasa pasti ada yang mencurigakan di sini. Kalau ada yang mencurigakan, kamu bisa pergi saja. Babak pertarungan baru kembali dimulai di siaran langsung Lin Yi. Namun, Lin Yi tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Prosedur apa yang harus kita lalui untuk membeli ini? Kamu beneran mau beli? Tanya Yan Qi ragu-ragu. Jangan cuma gara-gara aku. Lagi pula, harganya mahal. Kamu harus hati-hati. Tidak apa-apa. Kita semua di pihak yang sama. Aku percaya padamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dalam siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Saudara Topeng tahu cara bermain. Dia bahkan menghabiskan 73 juta dolar AS untuk berhubungan dengan seorang wanita yang sudah menikah. Cara orang kaya merayu wanita itu sangat sederhana dan tidak mewah. Sosok wanita ini sungguh menakjubkan. Harganya berapapun, sepadan. Kenapa dia terlihat agak familiar? Kayaknya aku pernah lihat dia di televisi. Komentar datang silih berganti, dan popularitas terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan. Sebab, hal ini telah menyentuh batas pemirsa Douyu. Mata Yan Qi berbinar. Jika Lin Yi benar-benar menyukai pesawat ini, tidak ada salahnya membelinya. Namun, dia tidak ingin Lin Yi membeli pesawat ini karena dirinya. Bagaimana kalau begini? Kita kembali dulu dan biarkan pacarku mencari tenaga penjual profesional untuk mengenalkanmu dengan baik. Ini karena ada banyak biaya perawatan yang terlibat. Membeli pesawat bukan biaya sekali pakai. Lin Yi tidak ingin bersusah payah dan ingin langsung memesan, tetapi dia melihat Zhang Xiaoyu mengangguk ke arahnya dan mengucapkan kata-kata. Lin Yi mengerti maksudnya. Ini dapat meningkatkan durasi siaran langsung. Siaran langsung Lin Yi selalu santai. Waktu siaran langsung streamer luar ruangan lainnya berlangsung hampir setengah hari. Terlebih lagi, siaran langsung Lin Yi berlangsung paling lama, namun itu pun tampaknya hanya berlangsung selama 2 jam. Meskipun ini menarik, ini tidak ideal untuk membangun basis penggemar. Itulah sebabnya Zhang Xiaoyu membuat Lin Yi setuju. Lin Yi tidak menolak. Lagi pula, dia punya misi yang harus diselesaikan. Senang rasanya bisa streaming lebih lama. Baiklah, ayo kita pergi dan bicara dengan seseorang dulu. Yan Qi mengangguk dan memimpin kelompok itu kembali ke ruang penerimaan sementara di bandara. Yan, kamu kembali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.